Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezeki, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Semoga bermanfaat di tutorial kali ini. Di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang berwarna putih dan ada tulisan tanda pada bagian yang warna merah ini. Ini ada tulisan 5W 0,22 RJ atau 5 watt 0,22 ohm. Ini adalah sebuah resistor atau tahanan pada rangkaian elektronik dengan nilai atau tahanannya 0,22 ohm atau nilai yang sangat rendah sekali untuk resistansinya jika diukur menggunakan sebuah trafo digital seperti ini ataupun trafo analog. Sangat sulit sekali untuk dideteksi dari keakuratannya di sini. Oke teman, dan di sini saya akan coba lakukan pengukuran pada komponen ini. Di sini akan saya siapkan sebuah volt digital. Saya akan arahkan ke nilai 200 ohm. Oke, 200 ohm seperti ini. Saya coba tes langsung tanpa alatnya. Oke, di sini 0,3. Oke, saya coba pakai sun resistor, apakah dapat membaca. Oke, sekitaran 0,2. Oke, seperti ini. Saya coba dulu. Saya pasang salah satu pinnya, yang merah di sebelah kanan, yang hitam di sebelah kiri. Oke teman, ada kenaikan sekitar 0,24 seperti ini. 0,24. Tanpa resistor ini 1,6 atau 1,5. Dan saya akan coba pindah posisinya untuk jabetnya yang warna merah di sebelah kiri, yang hitam di sebelah kanan. Oke, di sini hampir-hampir sama untuk nilainya, karena di sini arus atau nilai resistansinya sangat kecil sekali, jadi sangat sulit untuk mendeteksi dari keakuratannya. Mungkin karena alat yang saya gunakan ini membaca di nilai mungkin 50 ohm atau 10 ohm, bahkan 100 ohm. Oke, atau 1K. Ini baru bisa melihat dari nilainya dan membutuhkan alat khusus. Oke teman, dan di sini untuk fungsi utama dari resistor atau sun resistor, karena di sini untuk nilai resistansinya itu rendah sekali, sama dengan sebuah kawat seperti ini. Jika kita ukur jaraknya sekitaran 1 meter atau 10 cm, ini maka akan terjadi resistansi atau nilai tahanan pada komponen ini, pada kawat yang kita gunakan. Tetapi untuk sun resistor di sini, di dalamnya ini ada sebuah bahan atau komponen lain yang berfungsi menghantarkan sebuah listrik atau mengalirkan sebuah listrik dengan nilai resistansi yang rendah. Saat dialiri arus, di sini akan menimbulkan panas. Ini sama dengan sebuah filamen di dalam solder. Ini komponen di dalamnya sama untuk bahannya, tetapi mungkin panjangnya atau lilitannya mungkin berbeda-beda. Oke teman, dan di sini banyak digunakan atau sering saya gunakan untuk alat tes dari sebuah aki motor, aki 12 volt, dimana untuk alat ini bisa kita gantikan sebagai alat tes dari sebuah kapasitas di aki kering. Oke, di aki motor yang kita pakai. Kebetulan di sini saya ada sebuah
aki motor 12 volt. Untuk kondisinya ada beberapa ciri fisik pada aki ini yang bisa kita lihat pada aki 12 volt dengan kapasitas GM5Z 3B, atau mungkin ini untuk kapasitasnya adalah 12 volt 5 ampere. Ini kebanyakan dipakai di motor-motor yang lama atau motor-motor seperti KLX, Kawasaki KLX yang trail, kemudian Mio Karbu, kemudian Supra lama, Supra 100 yang bentuknya panjang seperti ini memakai aki 12 volt 5 Ah atau 5 ampere. Dan kebanyakan aki yang model seperti ini adalah aki basah, tetapi untuk kondisinya di sini aki kering. Dan di sini untuk aki ini tentunya mengalami masalah karena sudah tidak bisa digunakan dengan baik atau maksimal pada motor, atau kualitasnya kurang bagus. Di sini saya akan coba cek dari beberapa keterangan yang saya lihat pada aki ini. Untuk aki 12 volt ini harusnya di tegangan terbuka tanpa dihubungkan, ini 12,4 volt. Saya akan coba tes atau lihat voltasenya. Oke, untuk nilai voltasenya di sini 12,20. Oke teman, di sini untuk voltasenya adalah 12,6. Ini sesuai dengan keterangan pada aki ini. Ini akinya di bawah volt standar. Oke, di sini saya akan coba tes berapa nilai restansi dan nilai tegangan aki ini saat diberi tes beban. Oke, untuk yang pertama di sini saya tidak menggunakan shunt resistor ini. Oke, ini saya gunakan dop saja dulu. Oke, seperti ini saya gunakan dop 12 volt 25 watt. Ini yang saya nyalakan satu buah, mungkin menghasilkan arus sekitaran 1 ampere. Berapa pelepasan voltasenya jika memakai arus 1 ampere pada voltase aki di 12,16 volt, 12,1 volt. Oke, saya coba nyalakan satu lampu, satu dop. Oke, sudah nyala. Dan di sini voltase aki langsung turun dengan cepat di 6,8 volt. 6,8 volt. Oke, seperti ini. Jadi di sini untuk voltasenya mungkin sangat jauh sekali turunnya. Ini mungkin 50% dari kapasitas aki 12 volt, dimana hasilnya tadi sekitaran 6 volt. Oke, dan di sini saya akan coba tes. Ini tadi menggunakan dop lampu motor sekitaran, oke, di sini 6,8 volt. Saya akan coba menggunakan shunt resistor, apakah bisa menahan besarnya beban arus pada kutub positif dan negatif pada sebuah aki kering ini. Di saat melakukan pengetesan berapa nilai penurunan voltasenya pada aki ini, yang tadi menggunakan dop motor ini 6,8 volt. Ini saya coba pakai shunt resistor berapa volt. Ini arusnya sangat besar sekali yang dialirkan oleh shunt resistor ini, mungkin hampir-hampir tidak ada celah atau tidak ada hambatan pada shunt resistor ini karena nilainya yang cukup kecil sekali, 0,22. Oke, saya coba tes. Oke, langsung 3 volt. Oke, dan di sini panas sekali bos. Ini saya shortkan atau saya hubungkan sebentar, mungkin 2 detik langsung 3 volt bos. Oke, saya coba lagi.
Oke, ini 1-2 detik. Oke, 3,8 volt. Oke, seperti ini. Dan di sini ini saat saya tes mungkin menggunakan sunrestor ini sekitaran mungkin 20 ampere arus yang dihasilkan atau dialirkan, jadi sangat rendah sekali atau penurunan voltasenya sangat besar sekali daripada menggunakan dop motor seperti ini. Oke, dop motor seperti ini mungkin ini 6,8 volt dan di sini tadi 3,8 volt. Ini beda jauh sekali. Oke, untuk memastikan bahwa aki ini benar-benar bermasalah atau voltasenya sudah tidak bisa mampu menahan arus yang besar. Oke, di sini saya akan coba siapkan alat tes lain lagi menggunakan menggunakan dinamo starter motor, di mana arus yang dialirkan ini saya kira-kira sekitaran 50 ampere karena tanpa beban mesin. Kalau di beban mesin untuk motor Beat biasanya starter kasar itu sekitaran 75 ampere atau 75 cca. Saya akan coba tes menggunakan dinamo starter. Kita umpamakan di motor ini pakai dinamo starter motor. Oke, kemudian di sini saya akan coba lihat nilai voltasenya saat saya nyalakan dari dinamonya sini, saat saya putar dinamonya. Oke, karena di sini tombolnya tadi copot, teman. Oke, ini mungkin terlepas. Saya akan jumper di sini pakai langsung di bandingnya sini. Oke, terus. Oke, 5,6 volt atau sekitaran 5 volt. Oke, seperti ini. Oke, teman. Dan untuk membandingkan atau membuktikan bahwa aki ini kapasitasnya sudah tidak mampu lagi, kita bisa bedakan antara menggunakan dop motor seperti ini, menggunakan sunrestor 0,22 ohm, atau menggunakan dinamo starter motor 50 ampere. Ini hasilnya mungkin tadi pakai dinamo itu sekitaran 5 volt, pakai ini sunrestor di sekitaran 3,8 volt, pakai lampu motor di sekitaran 6,8 volt. Oke, saya akan coba tes dengan hasil yang lebih akurat atau tentunya tanpa diragukan lagi. Di sini saya siapkan sebuah baterai analyzer 12 volt. Di sini akan menghitung berapa arus yang tersimpan, besarnya arus yang tersimpan di dalam aki, dan berapa voltase dan berapa arus yang dialirkan atau beban yang dialirkan dari kutub positif ke negatif sini. Ini berapa restansinya atau nilai tahanan dari sebuah plat sel aki di bagian dalamnya sini, seperti ini. Oke, coba saya on kan. Oke, saya tes ke 100 untuk aki motor 100 cca atau 100 ampere. Kita ibaratkan di starter motor. Oke, teman, dan di sini untuk hasilnya saat diberi tes beban atau menggunakan dinamo sebesar 100 ampere, dan di sini voltase yang dihasilkan mungkin 10,8. Oke, dan saat pengetesan 100 cca atau 100 ampere, ini kapasitasnya cuma 2,74 atau sekitaran 2,5%, jadi sangat kecil sekali. Ini seumpama saat kita gunakan sebuah HP ataupun
alat lain, jika kita cas ini sebentar akan cepat habis karena usia pemakaian atau mungkin lama dipakai. Jadi saat kita pakai pada saat awal baru, mungkin ini tidak cepat habis untuk kapasitas baterainya. Seperti HP kita cas mungkin 2 hari baru habis, kemudian beberapa bulan ini sehari baru habis. Ini untuk mungkin 1 tahun atau 2 tahun ini kita pakai untuk cas HP-nya atau baterai HP-nya mungkin cuman setengah hari. Seperti itu untuk kasus dari aki ini kapasitasnya akan menurun karena sesuai dengan beberapa kasus di sebuah baterai maupun aki ini sama untuk kondisinya. Jadi untuk aki mungkin lama atau sering digunakan juga akan mengalami ngedrop, dan untuk aki yang jarang digunakan juga akan mengalami ngedrop karena tidak adanya perubahan atau kenaikan voltase pada saat digunakan atau saat dibiarkan seperti ini. Voltase aki akan mulai menurun dan terjadinya sulfur atau resistansi pada pelajar akinya, sehingga saat dilakukan pengisian pada aki ini harusnya mungkin jika sangat parah sekali harusnya tidak bisa masuk atau voltase aki tidak bisa mampu menembus dari arus positif kutub positif ini ke kutub negatif. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan beberapa hal supaya hasilnya lebih optimal. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya akan coba bongkar atau buka di bagian sini. Di bagian penutupnya sini. Untuk yang pertama saya goyang dulu. Saya gerakkan seperti ini. Untuk aki ini kebetulan punya sepeda motor kakak saya, kakak ipar. Di sini untuk kondisi akinya ini jarang dipakai, tadinya baru tapi gak pernah dipakai untuk motornya. Saya akan bongkar dulu. Oke, untuk aki ini benar-benar belum pernah dibongkar bos. Oke, saya coba buka, apakah sulit. Ada plastik yang bawaan pabrik ini menempel dengan kuat. Oke, ini benar-benar belum pernah disolder bagian atas maupun di bagian sini. Ini benar-benar belum pernah dibuka. Oke, saya lepas dari penutup karetnya di bagian sini. Ada tekanan 1, 2, ini ada tekanan. Mungkin karena tadi saat dites menggunakan dinamo starter terjadi tekanan dari dalam. Oke, saya akan coba balik posisi akinya, apakah ada cairan di dalamnya. Walaupun aki kering, kadang seperti ini ada cairan di dalamnya karena sebuah elektrolit atau cairan di dalam aki ini berfungsi menyimpan arus pada setiap pelajarnya. Jadi jika kering akan atau tidak ada elektrolitnya, mungkin tidak akan terjadi penyimpanan arus atau mungkin tidak ada voltase atau arus yang tersimpan pada sebuah aki. Jadi di sini benar-benar ada cairan aki tetapi tersimpan di dalam sebuah tisu atau ada tisu yang lebih tebal di dalamnya di antara pelajalnya. Oke, saya balik. Oke, untuk cairannya mungkin ada beberapa. Di sini ada bekasnya yang jatuh pada saat menetes pada saat saya goyangkan seperti ini. Ini benar-benar air aki.
Oke, air aki yang ada strumnya atau air aki shear saat ke lantai mungkin berwarna putih seperti ini. Ya, air strum jika mengenai kulit ini biasanya gatal. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan coba mengecek lagi dari kondisi cairan di dalamnya. Saya gunakan air yang biasa warna biru atau air murni. Oke, saya masukkan ke dalam botol air mineral seperti ini. Saya cek, saya masukkan, saya sedot. Oke, ada cairan masuk. Karena di dalam setiap lubang ini kadang berbeda-beda, kadang tidak ada cairannya, kadang ada yang full. Oke, tidak ada cairan, mungkin sedikit saya tambahkan lagi. Coba lagi bos. Ini lubang kelima. Sambil ukur voltasenya, saya ukur voltasenya. Untuk voltasenya 11,98. Oke, seperti ini. Di sini saya akan coba tahap selanjutnya. Oke, teman, di sini sudah saya siapkan sebuah alat untuk pengisian aki. Oke, dimana untuk alat ini pengisian akinya bisa dilakukan penyetelan baik voltase, tegangan, ataupun arus ampere yang dibutuhkan. Dan di sini saya akan coba lakukan pada aki ini. Untuk pertama di sini saya akan pasang jabetnya. Untuk voltase aki awalnya adalah 12 volt. Bisa lepas dulu. Saya lepas di bagian sini. Oke, untuk voltase akinya di sini terdeteksi 11,5 volt. Mungkin beda-beda sedikit dengan akunya. Dan di sini saya akan off-kan dulu dari bagian sini. Ini nilai voltase dari akinya. Saya akan set di bagian voltase dari alatnya. Dan di sini untuk voltase pengisian di sini saya setel di 14,5 volt. Oke, berapa arus yang mengalir? Karena untuk arus atau ampere pada saat pengisian ini akan berjalan, atau saat dimana alat casnya ini mengalirkan arus ke positif aki dan negatif aki, maka arus akan mengalir. Oke, dan di sini saya akan coba on kan. Dan nanti setelah saat di on kan, karena di sini voltase dari alat casnya ini nanti akan mengikuti dari voltase aki. Oke, dan arusnya akan naik on. Oke teman, dan di sini untuk arus yang digunakan, oke, voltasenya 14,2 volt. Arus yang mengalir sekitaran 1,4 ampere. Terus menurun 1,3 ampere. Voltase aki 14,2 volt. Dan di sini saya akan coba turunkan nilai arusnya atau nilai ampernya. Saya turunkan ke 500
miliampere atau setengah ampere. Dan untuk nilai voltase akinya pengisiannya di 13,1 volt. Oke, mengikuti voltase dari aki. Dan hasil pengisiannya karena di sini arus yang mengalir cukup kecil sekali dan voltase naiknya juga pelan sekali. Ini sesuai dengan keterangan pada sebuah sistem perbaikan aki, pengecasan aki, dimana untuk posisi pengisian normalnya di sini kita bisa lihat metode pengisian normalnya 0,5 ampere 5-10 jam. Ini bisa digunakan cara seperti ini. Seperti ini teman. Seperti ini jika kondisi sebuah aki sama kasusnya pada aki seperti ini, dimana jarang sekali dipakai dan arusnya mungkin tersimpan dengan kecil tetapi voltasenya masih bagus. Ini bisa menggunakan metode yang normal. Oke teman. Dan di sini untuk yang bagian kedua atau metode cepat, di sini 4 ampere 30 menit. Ini kita bisa gunakan di mana untuk kondisi aki ini hanya satu kasus atau satu hal. Biasanya saat digunakan aki ini normal-normal saja, tetapi di sini seumpama saya lupa untuk mematikan kunci kontak, jadi kunci kontaknya on seharian, mungkin lampu netralnya atau lampu seinnya murup terus, atau lampu kelistrikan motor itu nyala terus, dan terjadi pengedropan voltase, katakanlah di 8 volt, ini tidak berfungsi sama sekali untuk kelistrikan motor. Di sini bisa menggunakan sistem pengisian cepat 4 ampere 30 menit. Dan voltase pengisiannya di sekitaran 14,5 volt atau 14,8 volt. Ini sangat aman sekali untuk aki 12 volt. Oke teman, di sini untuk voltase akinya sudah 13,9 volt dan arus pengisiannya kecil sekali 0,56 ampere. Jadi di sini sangat bagus sekali untuk sistem perbaikan aki yang dimana kasusnya jarang dipakai seperti ini. Jika memakai arus katakanlah di sini 20 ampere maupun arus dari sebuah trafo yang 5 ampere, ini di video saya sebelumnya yang 5 ampere, nanti untuk aki ini voltasenya akan cepat naik di mungkin langsung full di 14,5 volt. Tetapi di sini nanti terjadi penyerapan arus atau penyimpanan arusnya ini tidak begitu besar atau tidak maksimal karena voltasenya langsung besar dan arusnya tentunya akan menurun dengan otomatis. Jadi di sini digunakan metode yang lebih pelan sistem pengisiannya supaya hasilnya ini lebih menyerap dengan bagus atau menyerap ke semua plat selnya. Dan jika ampernya atau dari trafonya itu terlalu besar, katakanlah di sini khusus untuk aki jarang dipakai menggunakan trafo 5 ampere, ini akan terjadi panas berlebih pada plat sel akinya dan mungkin terjadi masalah saat digunakan atau dalam perbaikan, karena semua aki kasus dari sebuah masalah pada aki kering seperti ini adalah hasil kenaikan suhu saat dilakukan sebuah perbaikan atau sistem pengisian. Jadi kita bisa merekayasa dari sebuah sistem perbaikan aki. Yang pertama arus yang lebih kecil, voltase naiknya lebih pelan tetapi hasilnya lebih maksimal. Dan sebaliknya untuk aki yang mungkin lupa untuk dimatikan kunci kontaknya, ini bisa menggunakan arus yang lebih besar dengan waktu mungkin maksimal 1 jam. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Untuk selanjutnya di sini saya akan tes berapa nilai resistansinya. Tadi mungkin sekitaran 2,7 cca atau 2,5%. Saya akan coba tes sekarang di sekitaran mungkin 10 menit pengecasan sesuai dengan di video ini. Oke teman, saya lepas dulu, saya off-kan dulu. Off, saya lepas. Saya tes kembali menggunakan baterai analyzer 12 volt. Apakah terbukti dengan sistem pengisian yang lebih normal atau lambat yang akan mempengaruhi dari penyimpanannya. Saya tes ke 100 on test. Oke teman, di sini untuk akinya, oke. Pengetesan 100 untuk voltasenya sudah 12,44 volt. Oke, dan cca ini untuk resistansi dari aki ini adalah 49,48 miliohm. Dan untuk nilai cca nya di sini pengetesan 100 ini sudah alhamdulillah naik di 52,28 atau sekitaran 52%. Oke teman, di sini sudah terbukti untuk hasilnya. Jadi pengisian atau sistem pengecasan atau perbaikan dengan arus yang kecil, mungkin sekitaran 500 mA, ini akan menghasilkan penyerapan arus yang cukup kuat sekali pada sebuah aki kering dan akan berfungsi dengan maksimal. Dan tidak terjadi panas berlebih pada bagian atau plat sel akinya. Ini meminimalisir terjadinya kerusakan saat terjadi perbaikan. Oke, dan ini sudah terbukti dan mungkin sering saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya, salam sukses. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya bos.